Waktu saya berbincang dengan beberapa umat, ada sebuah pertanyaan menarik yang dimunculkan dari umat terkait dengan perayaan Minggu Palma, di mana kita mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem dan diarak-arakin dan disorakin sebagai seorang raja. Mengapa harus membacakan kitab sengsara? Nah, untuk bagian ini saya akan jawab besok dalam khotbah Minggu Palma. Tapi yang mau saya katakan begini, kenapa Yesus itu menyelamatkan dunia dan Allah mau menyelamatkan dunia dalam Yesus melalui penyalipan dan jalan salib? Tuhan kekal, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus. Percaya kepadanya, tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kami tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sehari menjelang memasuki pekan suci yang kita mulai dengan Minggu Palma, biasanya kitab suci berbicara dan berkisah tentang sebuah keajaiban besar yang dilakukan Yesus di sebuah tempat bernama Betania. Itu tempat tinggal Marta, Maria, Lazarus. Di sanalah Yesus itu waktu mau datang ke Yerusalem, ia nginap. Ya, kita maklum karena Yesus ini kan orang dari Nazaret, orang kampung. Dia juga mungkin tidak punya keluarga di kota Yerusalem dan mungkin juga dia tidak bisa membayar hotel dan penginapan di Yerusalem karena itu kan saat-saat menjelang Paskah. Dan dalam Injil kita mendengar orang itu berdatangan dari mana-mana untuk merayakan Paskah di kota Yerusalem. Itu berarti kota Yerusalem itu penuh sesak dan penginapan pun pasti padat. Nah, mengapa Yesus memilih nginap di rumah Marta, Maria, dan Lazarus? Pertama, karena mereka punya tempat itu ada di belakang Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah bukit yang sejajar dengan Bukit Sion, tempat di mana kota Yerusalem itu berada. Dan kalau orang berjalan dari Betania, dia akan melewati Bukit Zaitun, menuju ke Lembah Kidron. Di Lembah Kidron itu ada Taman Getsemani.
Dan itulah kenapa saya pakai kasula yang ini hari ini. Ini kan Yesus sedang berdoa di taman di Getsemani. Dan dari situ naik sedikit melalui lembah Kidron menuju ke puncak Bukit Sion. Dan di sanalah ada bait Allah dan kota Yerusalem. Nah, sedikit ada cerita tentang ketika Yesus menangisi kota Yerusalem, dia itu menangisi itu dari Bukit Zaitun. Di situ ada gereja sekarang yang namanya gereja tempat Yesus menangis sebelum dia memasuki kota Yerusalem dan meratapi kota Yerusalem dari sana. Nah, paling penting untuk kita begini. Peristiwa yang terjadi di Betania itu menjadi sebuah berita heboh yang selain membuat Yesus makin populer sebagai anak Allah, tapi juga menciptakan rasa jengkel dan rasa tidak suka pada orang-orang kelompok haters yang tidak suka dan membenci Yesus. Dan dalam Injil bagaimana kita menemukan ketika Yesus itu sukses membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, dan menurut adat budaya Yahudi, kalau orang mati sampai 4 hari, tidak mungkin lagi dia hidup karena batasnya cuma 3 hari. Tapi Yesus mampu membangkitkan Lazarus yang sudah membusuk. Ini menjadi sebuah berita ajaib dan heboh yang untuk kelayak ramai membuat mereka makin percaya dan kagum dengan Yesus, tapi membuat kaum elit yang ada di kota Yerusalem makin ketar-ketir. Karena apa? Mereka takut dengan pemerintah Roma yang dianggap tidak mampu meredam isu yang menghilangkan popularitas mereka. Dan dalam Injil kita mendengar bagaimana peristiwa itu memacu dan memicu rasa jengkel yang lebih dari kaum Yahudi untuk dengan cepat menangkap dan membunuh Yesus. Tapi dalam cerita-cerita kita menemukan bahwa kemudian Yesus itu bisa ditangkap dan dibunuh bukan karena kesuksesan mereka. Tapi ini bagian dari skenario atau rencana Allah. Kalau kita ingat khotbah Romo Cece kemarin dalam misa hari Jumat, ya, apapun rencana manusia kalau Tuhan tidak menghendaki tidak terjadi. Dan Yesus itu beberapa kali diupayakan untuk ditangkap, dibunuh, dilempar, tapi dia selamat. Kenapa? Saatnya belum tiba. Ini bukan tentang kehendak manusia, tapi tentang kehendak Allah. Dan untuk kita paling penting itu, peristiwa di Betania membuat orang makin panas dan harus cepat-cepat menyalibkan Yesus. Waktu saya berbincang dengan beberapa umat, ada sebuah pertanyaan menarik yang dimunculkan dari umat terkait dengan perayaan Minggu Palma, di mana kita mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem dan diarak-arakin dan disorakin sebagai seorang raja. Mengapa harus membacakan kitab sengsara? Nah, untuk bagian ini saya akan jawab besok dalam khotbah Minggu Palma. Tapi yang mau saya katakan begini. Kenapa Yesus itu menyelamatkan dunia dan Allah mau menyelamatkan dunia dalam Yesus melalui penyalipan dan jalan salib? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa tidak jalan lain? Kenapa tidak perlu tanpa salib kalau mau menebus manusia? Nah, jawabannya karena salib itu sebuah simbol pemersatu. Jadi salib itu simbol pemersatu. Kenapa kemudian Kayafas berani berbicara dalam Injil tentang lebih baik satu orang mati untuk mempersatukan seluruh bangsa daripada tercerai-berai. Dan ini cocok juga dengan bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel yang berbicara tentang Allah sendirilah yang akan mempersatukan umat yang tercerai-berai. Jadi salib itu berfungsi untuk pemersatu. Kita bisa melihat contoh. Kalau kita merenungkan betul jalan salib, kita menemukan banyak kelompok manusia yang datang mengerumuni Yesus waktu ia memanggul salib ke Gunung Kalvari. Ada Pilatus, ada kelompok dan anteknya, ada orang Yahudi, ada kalayak ramai, ada juga Maria ibu Yesus, ada Veronika, ada perempuan yang menangisi Yesus, ada Yusuf dari Arimatea, dan ada banyak manusia yang berkumpul mengerumuni Yesus yang memanggul salib. Ini kan sebuah bentuk pemersatu. Jadi hanya karena Yesus memanggul salib, dia mempersatukan banyak orang. Kemudian salib. Salib itu kan berposisi begini. Ini kan karena lagi Minggu Sengsara, jadi salibnya ditutup. Tapi kalau kita lihat salib, kan posisi Yesus terentang di kayu salib. Posisi ini memiliki arti vertikal dan horizontal. Secara vertikal, atas dan bawah, Yesus dengan salibnya menghubungkan dunia dan surga, kita umatnya dengan Bapa, manusia dan Allah. Sedangkan secara horizontal, Yesus itu merangkul semua orang untuk dipersatukan dalam salib, diselamatkan dalam dekapan kasih Bapa. Jadi inilah fungsi salib secara horizontal dan vertikal
terutama sebagai pemersatu. Nanti kita bisa lihat dalam Jumat Agung untuk lebih detail dan lebih dalam melihat lagi. Tapi intinya bahwa kalau dalam Injil hari ini, Kayafas berbicara tentang lebih baik Yesus mati untuk mempersatukan semua bangsa yang tercerai-berai. Itulah fungsi salib. Jadi jalan salib telah menyedot perhatian banyak orang dan banyak orang bersatu dalam jalan salib menuju ke Golgota. Dan melalui penyalipan, Yesus itu menghubungkan kembali relasi kita dengan Tuhan, dunia dan surga. Dan dengan tangan terentang, dia merangkul semua di dunia ini dari setiap kutub dan benua untuk diselamatkan dalam salib. Itulah kenapa salib itu menyelamatkan. Dan walaupun, ya ini kan tergantung perspektif. Untuk orang Yunani, penyalipan dan salib Yesus itu sebuah kebodohan. Kenapa? Dia tidak mampu beradu argumen di depan pengadilan sehingga dia disalibkan. Karena penyalipan itu sebuah skandal karena salah. Dan dia bodoh untuk membela diri di hadapan Pilatus. Dan untuk orang Yunani kan pakai akal sehat. Jadi untuk orang Yahudi itu sebuah skandal. Kenapa? Orang yang disalibkan itu penjahat. Dan Yesus dianggap penjahat walaupun itu tidak benar. Jadi bagi orang Yunani, salib itu sebuah kebodohan, dan bagi orang Yahudi, salib itu sebuah skandal. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, salib itu sebuah keselamatan. Apalagi justru dari atas salib itulah dia menyerukan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi penebusan itu terjadi dari atas salib. Dan lebih dari itu untuk kita, salib itu adalah sebuah tempat di mana Yesus menjanjikan Firdaus bahkan bagi penjahat dan pendosa kelas kakap. Kita ingat di atas salib, Yesus mengatakan apa kepada penjahat yang disalibkan di samping kanannya? Hari ini juga engkau sudah berada bersama aku di dalam Firdaus. Yang penting kan kita menyadari dan bertobat. Dan dari atas salib itu, Yesus menghembuskan nafas untuk mengembalikan roh kepada Bapa dan untuk mengalirkan nafas kehidupan itu untuk kita di dunia. Dan terkait Bunda Maria, di atas saliblah terjadi sebuah justifikasi atau penegasan tentang posisi Bunda Maria bagi pengikut Yesus ketika kepada muridnya yang dia kasihi, Yohanes, dia bilang, inilah ibumu, dan kepada Bunda Maria, dia menyerahkan, ibu, inilah anakmu. Inilah kemuliaan salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memasuki pekan suci yang dimulai dengan Minggu Palma besok. Mengapa harus dibacakan kisah sengsara? Nanti kita akan temukan besok. Tapi untuk kita bersyukur dan beruntung diberikan kesempatan memasuki pekan suci untuk kita lebih dalam memaknai salib Kristus, mulai dari dia ditangkap di Taman Getsemani, sampai dengan dia disalibkan di Kalvari dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah Bapak Ibu kalau Anda perhatikan di liturgi, di minggu kelima atau pekan kelima Prapaskah itu kan Minggu Sengsara. Di situ ada dua privasi yang kita bisa pakai. Biasanya privasi satu itu berjudul Kekuatan Salib, dan privasi dua itu bernama Kemenangan Sengsara. Mari kita menyerahkan diri kita agar pantas dan layaklah kita memasuki pekan suci yang akan kita mulai dengan Minggu Palma untuk lebih dekat lagi memaknai sengsara Yesus yang memenangkan kita dari dosa dan maut, dan untuk lebih dalam lagi memaknai Yesus yang memanggul salib dan mati di salib sebagai pemersatu dan pemulih relasi kita dengan Bapa dan sesama. Semoga Tuhan memberkati.